Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Jamaah Lim Production dimanapun kalian berada, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tadi adalah basmalah. Dalam sehari semalam, berapa kali kita mengucapkannya? Apakah sering, jarang, atau jangan-jangan kita tidak mengucapkan sama sekali? Kebangetan deh kalau dalam durasi 1 kali 24 jam kita tidak mengucapkannya sama sekali. Basmalah adalah kalimat yang sangat penting untuk diucapkan karena ia adalah pembuka segala kebaikan. Bahkan sampai baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam." Segala kebaikan yang tidak diawali dengan basmalah bagai hewan yang buntung. Bagai hewan yang buntung? Kira-kira apa ya maksudnya? Maksud dari ungkapan tersebut adalah kurang sempurna atau kurang barokah. Coba deh bayangkan, ada seekor hewan yang indah warnanya dan gagah postur tubuhnya. Pastilah kita akan menilainya sebagai hewan yang sempurna. Namun, setelah kita perhatikan dengan lebih teliti, ternyata salah satu kakinya putus alias buntung. Apakah kita akan tetap menilainya sempurna? Tentu saja tidak. Bahkan kita justru akan menganggapnya cacat. Begitulah perumpamaan kebaikan yang tidak diawali dengan basmalah. Meskipun baik, tetapi kurang sempurna. Maka dari itu, beliau baginda Nabi Muhammad SAW menyarankan agar kita memulai setiap aktivitas yang baik dengan membaca basmalah. Begini contohnya, apabila kita hendak berangkat sekolah, membantu orang tua, atau jenis-jenis kebaikan lainnya, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Baru deh setelah itu kita mulai melakukannya. Pemirsa Jamaah Lim Production dimanapun kalian berada. Dahulu kala, ada seorang perempuan solehah yang selalu mengucapkan basmalah sebelum memulai setiap aktivitasnya. Sayangnya perempuan ini mempunyai suami yang durhaka. Sang suami jengkel dengan kebiasaan istrinya membaca basmalah ini dan berniat untuk menyebaknya agar bisa memarahi dan mencaci makinya. Kemudian sang suami memberikan kepada istrinya sebuah kantong yang berisi uang untuk disimpan. Oleh sang istri, kantong tersebut disimpan di lemari. Tak lupa sebelum meletakkannya, ia mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Saat istrinya lengah, suami durhaka ini menjalankan aksi jahatnya. Sang suami mengambil kembali kantong yang berisi uang tersebut dan membuangnya ke dalam sumur yang dalam. Keesokan harinya, sang suami meminta kembali kepada istrinya kantong yang kemarin diberikannya. Dalam hatinya, ia berkata, "Celakalah kamu, kantong itu sudah kubuang ke dalam sumur. Kamu tidak akan bisa menemukannya di dalam lemari. Dengan begitu, aku bisa menyalahkanmu dan memarahimu." Hahaha. Pemirsa, bagaimanakah kelanjutannya? Sang istri kemudian menuju ke tempat lemari berada, sedangkan suaminya menunggu dengan tak sabar. Saat lemari terbuka, ia melihat kantong yang kemarin disimpannya, lalu mengambilnya dan kembali kepada suaminya untuk menyerahkan kepadanya. Sontak saja sang suami terkejut. Bagaimana tidak kantong itu masih ada, padahal ia sudah membuangnya ke dalam sumur. Ia pun sadar bahwa ini tak lain dan tak bukan adalah keajaiban yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada istrinya yang rajin mengucapkan basmalah. Dan memang benar demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui termasuk rencana jahat suami dalam kisah di atas, mengutus malaikat untuk mengambil kembali kantong yang telah dilempar ke dalam sumur supaya dikembalikan ke tempat semula, yakni lemari. Pemirsa Jamaah Lim Production dimanapun kalian berada,
Itulah salah satu kisah tentang seorang perempuan solehah yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah rajin mengucapkan basmalah. Kisah tersebut sudah selayaknya menginspirasi kita untuk rajin pula membaca basmalah, terutama ketika kita mau melakukan aktivitas yang bernilai kebaikan, supaya kebaikan yang kita lakukan menjadi sempurna, penuh limpahan barokah, dan kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hambanya yang istimewa. Pemirsa Jemaah Hlim Production dimanapun kalian berada, sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain waktu, dan semoga perjumpaan kita kali ini mendapatkan kemanfaatan. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau seayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.